Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A dan anak-anak kelas 6B. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kembali lagi dengan Bu Vita dalam pembelajaran home learning. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran tematik. Nah, sebelum belajar, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Nah, kemarin di minggu yang kemarin ya Nak ya, kita sudah menyelesaikan tema yang kelima, yang wirausaha. Nah, kita sekarang sudah di tema 6 ya, di subtema 1. Nah, kemarin kalian sudah menyelesaikan juga yang pembelajaran 1, 2, dan 3 ya. Kalian sudah mempelajari tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa, kemudian kewajiban sebagai warga negara ya, kemudian kata kunci ya, kata kunci pada bacaan, interval nada, ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan, kemudian memperkirakan informasi dan dari teks non-fiksi ya, itu yang di pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3. Nah, kemudian untuk pembelajaran 4, 5, dan 6 langsung kita mulai ya. Nah, yang pertama ada interval nada. Perhatikan penggalan lagu Aku Cinta Lingkungan berikut. Nah, ini nanti bisa dibuka di bukunya ya. Tangga nada pada lagu di atas adalah tangga nada C. Nada C dinyanyikan sebagai Do atau C sama dengan Do. Ya. Interval lagu itu berkaitan dengan tangga nada. Oke, lanjut ya. Nah, ini diperhatikan ya. Jarak nada karena, nah ini yang tabel 1.2, jarak nada karena diberi tanda crash. Ya, jadi yang ini, pakai yang merah kelihatan ya. Nah, ini namanya tanda crash. Nah, kalian lihat yang C natural. Ya. Nah, ini kan kalau 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah, berarti ini adalah diatonis atau tangga nada mayor. Ya, jadi harus paham ya, ini soalnya sering kali keluar dalam ujian. Tangga nada mayor itu bagaimana? Itu yang hitungannya 1, 1 setengah, 1, 1 setengah. Nah, yang ini, yang atas ini, ya ini adalah Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do ya. Kemudian nah untuk 1 diperhatikan, untuk 1 ketukan itu C ya, D, E, F, G, A, B, C. Ini C mayor ya kalau nggak salah nah ya. Oke, berikutnya ya. Nah, berikutnya kalau untuk G ya, untuk kunci G itu bagaimana? Nah, G tadi kan yang ini. Ya kan? Jadi dia maju ke depan di sini. G, A, B, C. Ya, yang ini ya. C yang ini. Nah, kemudian oh enggak, C-nya ini enggak ada ya, Nak ya. G, A, B, C. C yang ini ya. D, E, F. F-nya jadi F fish ya. Jadi fish baru G. Ya, seperti itu perhitungannya. Nah, nanti dan D, A, E, B sampai fish sampai C ya. Itu nanti bisa kalian pahami lagi di buku kalian ada ya. Kalau ini jarang keluar sih, Nak. Yang keluar itu yang ini ya, yang Bu Vita ini. Nah, ini ya. Yang sering keluar itu ini. Nah, sama ini. Yang Bu Vita lingkari ini ya. Ini yang sering kali keluar dalam ujian. Ya, lanjut ya, berikutnya ya. Nah, ini perhitungannya juga sama ya, seperti yang sebelumnya tadi. Oke, berikutnya. Untuk memahami interval, kalian harus memahami tangga nada, terutama yang berkaitan dengan nada pokok berikut. Yang pertama, deretan nada-nada. Naik turun ya, dari tiap tangga nada. Nah, contohnya yang nada naik itu C, D, E, F, G, A, B,
C mayor ya ini nak. Terus kalau turun C, B, A, G, F, E, D, C. Nah, kemudian yang kedua, jarak antara nada satu ke tangga nada yang lain ya. Contohnya untuk tangga nada mayor ya, itu C, D, E, F, G ya ini, A, B, C adalah 1, 1 setengah, 1, 1 setengah. Nah, yang Bu Vita jelaskan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, langkah dari nada yang satu ke nada yang lain. Nah, misalnya dalam tangga nada C mayor itu ada C ke C, itu pada langkah pertama, kemudian C ke D pada langkah kedua, dan C ke E pada langkah ketiga. Ya. Kemudian, nah interval itu adalah sebuah jangka atau langkah dari nada ke nada lainnya. Jangka tersebut ya memiliki nama tertentu yang disebut dengan pangkat. Nanti silahkan bukunya di garis bawah. Nah, contohnya seperti ini. Ya, oke. Ini jangka C mayor ya ini. Ke D dalam tangga mayor C ya, D adalah langkah kedua. Langkah kedua memiliki nada pangkat secendo. Itu yang nanti Bu Vita jelasin ya di berikutnya. Secendo itu apa sih? Nah, oke, berikutnya ya. Nah, ini interval itu selalu dibatasi oleh dua nada. Nama pertama disebut nada pangkal. Ini nada pangkal. Ya, sedangkan kedua disebut nada selang. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada contoh jika dalam tangga nada C mayor namanya C. Nah, dikasih titik, nah ya kan itu bacanya C mayor ya. Ditetapkan sebagai nada pangkal, maka diperoleh nama-nama interval berikut. Urutan tangga nada C mayor itu C, C mayor, D mayor, E, F, G, A, B, C ya. Nah, ini yang pertama. C mayor ke C mayor adalah langkah ke-1. Jadi kalau dia jaraknya 1, itu disebut prim. Kalau jaraknya kedua itu secendo atau second. Biasanya tulisannya seperti ini. Nah, ini yang biasanya sering kali keluar dalam ujian ya. Ini silahkan dipelajari. Nah, yang ketiga, C ke E adalah langkah ketiga itu terz. C ke F, langkah keempat disebut quart. C ke G, langkah kelima disebut quint. C ke A, langkah keenam itu sex. C ke B itu langkah ketujuh septim. Dan yang terakhir C ke C, nah ini disebut langkah ke-8 ya, disebut oktav. Ini nada tinggi ya, oktav itu nada tinggi. Nada tinggi. Nah, oke. Berikutnya ya. Berikutnya di sini. Nah, ini Bu Vita nggak membacakan, cuma nanti silahkan ya. Yang ini boleh di screenshot atau dicatat di bukunya ya nak ya, kalau bisa ya. Jadi nanti biar nggak bingung ngeliat video lagi. Mending dicatat saja ya di bukunya, soalnya ini yang sering kali keluar dalam ujian, jadi kata-katanya yang mudah dipahami ya. Nah, ini Bu Vita ambilkan dari referensi lain. Sebenarnya intinya sama, cuman yang lebih mudah dipahami saja ya. Jadi biar nanti kalian tidak bingung ya. Nanti silahkan, ini juga ada contohnya. Jadi kalau second itu do ke re. Kalau prim itu misalkan do ke do. Nah, kalau oktav yang nada tinggi tadi ya, itu nada do rendah ke nada do tinggi atau sol bawah ke sol tinggi. Nah, dan seterusnya ya. Nanti silahkan ini dicatat ya. Berikutnya. Nah, nanti itu di halaman 24 ya kalau tidak salah, itu ada ayo membaca, itu tentang masa. Sebentar. Oh, 26 ya nak ya. Remaja dan lingkungan hidup, nanti silahkan dibaca. Itu penting ya sebenarnya ya untuk kalian ya. Itu soalnya banyak banget, nanti bisa dibaca sendiri. Jadi
masa remaja itu seperti apa, kalian harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang positif dan mana yang negatif. Itu penting banget, karena masa remaja itu adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Nah, di situ pasti rasa ingin tahunya lebih besar. Itu gimana ya? Itu gimana ya? Nah, kalian harus bisa membedakan, oh, itu nggak baik, berarti aku nggak boleh kayak gitu. Oh, itu baik, berarti saya harus meniru. Nah, kayak gitu. Ya, itu nanti bisa dibaca yang halaman 26 sampai 27. Nah, yang ini, ayo mengamati, perhatikan gambar pertumbuhan manusia berikut. Nah, kalian kemarin sudah mempelajari perkembangan dan pertumbuhan, terus ciri-ciri pubertas ya pada anak laki-laki dan perempuan itu seperti apa. Nah, ini nanti silahkan diamati, ini kan dari balita ya, kemudian anak-anak ya, remaja sampai dewasa ya. Itu nanti silahkan diamati kemudian dikerjakan ya, soalnya yang 3 poin kalau tidak salah. Oke ya, berikutnya ya. Poster. Nah, kita seringkali ya keluar materi tentang poster ya. Nah, unsur dalam membuat poster. Yang pertama, judul. Judul poster itu harus singkat, padat, dan jelas. Nah, kemudian judul poster harus mencakup keseluruhan isi poster. Selain itu, perhatikan juga ukuran huruf yang digunakan untuk menulis poster. Judul poster itu sebaiknya dapat terbaca dari jarak sekitar 2 meter. Nih. Jadi kalau untuk judulnya, kalau isinya itu penjelasan dari judul ya berarti. Nah, dibuat dalam bentuk poin-poin. Nah, sehingga lebih efektif dan efisien. Kemudian dia dibuatnya ini ya, jaraknya 1 meter ya. Terbaca dari jarak sekitar 1 meter. Itu kalau untuk isinya, kalau judulnya itu 2 meter. Oh, jadi apa sih itu? Oh, udah kelihatan. Oh, itu ternyata pubertas pada anak laki-laki. Nah, kemudian gambar. Nah, gambarnya itu harus sesuai dengan judul dan isi. Terus menarik, itu pasti ya. Kemudian yang keempat, sumber atau daftar pustaka. Nah, informasi dan gambar yang digunakan untuk membuat poster dapat berasal dari berbagai sumber, misalnya buku atau internet. Pada bagian sumber atau daftar pustaka, tuliskan sumber-sumber pustaka dari isi dan gambar yang digunakan untuk membuat poster. Nah, kalau ingin tahu contohnya penulisan daftar pustaka, nah ini ya ada nama penulis, tahun terbit, dan seterusnya. Kalau untuk penulisan daftar pustaka ya yang dari internet itu hanya ditulis linknya saja dan ditulis miring ya. Kalau untuk daftar pustaka yang diambil dari referensi buku, nanti silahkan bisa dibuka di buku kalian halaman terakhir. Nah, itu ada ya contohnya ya. Itu pasti nama penulis, tahun terbit, judul buku, dan seterusnya. Nah, kalau sekarang mah, kalau dulu Bu Vita zaman kuliah yang dulu ya nak, nulis daftar pustaka seperti ini buat penelitian atau buat skripsi itu manual. Itu dicek juga sama dosennya, harus benar-benar itu nulisnya. Nah, kalau sekarang misalkan kalau sekarang sudah IT-nya udah canggih ya, tinggal dimasukin aja gitu udah jadi tinggal dimasukin, oh bukunya apa sih? Nah, dimasukin aja udah langsung otomatis, itu nanti penulisannya pasti sudah benar. Seperti itu. Ya, jadi kalian harus banyak-banyak belajar ya. Oke, berikutnya. Zat-zat berbahaya di jajanan sekolah. Nah, ini sebenarnya nggak itu sih, cuman Bu Vita juga ingin menyampaikan ya. Jadi, menurut temuan IPB ya, Institut Pertanian Bogor, dan BPOM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan, hanya 0,9% kantin sehat dari 178.240 buah kantin yang dijadikan sampel. Kemudian berarti ada 91,9% kantin sekolah yang dijadikan sampel menyediakan makanan tidak sehat.
Nah, berdasarkan penelitian tersebut diketahui beberapa zat berbahaya yang ditemukan di jajanan sekolah, yaitu yang pertama siklamat, pemanis buatan. Mungkin kalian kalau habis minum es dan sebagainya yang menggunakan pemanis buatan itu pasti batuk kan? Nah, kayak gitu. Sakarin itu juga pemanis buatan. Nitrosamin ya, itu zat untuk memberi aroma khas pada sosis, keju, kornet, dan dendeng. Vitsin, MSG, monosodium glutamat atau penyedap rasa ya. Kalau kebanyakan kan nggak bagus ya nak ya buat kesehatan ya. Jadi boleh dikonsumsi, cuman perharinya itu ada takarannya. Ya, Bu Vita pernah baca kok. Pernah baca ya, itu vitsin, MSG ya, itu sebenarnya boleh digunakan ya. Yang penting itu tahu takarannya, perharinya itu hanya berapa gram gitu saja ya. Kemudian rodamin B, pewarna. Nah, ini pewarna yang sebenarnya digunakan untuk pewarna kain dan cat, tapi digunakan untuk pewarna makanan. Itu biasanya yang warnanya mencolok-mencolok ya. Kemudian methanol yellow, pewarna yang sebenarnya digunakan untuk ini sama ya, pewarna kain dan cat yang tadi ya. Formalin, nah ini kalau kalian udah paham ya, boraks itu udah tahu juga. Kalium asetat ya, pengawet non makanan, jadi bukan buat pengawet makanan tapi digunakan. Nah, kalium asetat ini kan juga tidak bagus untuk kesehatan. Jadi dari yang nomor 1 sampai 9 ini biasanya kalau sering kali dikonsumsi ya, nah ini bisa menyebabkan berbagai gangguan ya, mulai yang ringan itu seperti mual, muntah, diare ya. Kalau yang berat itu pencernaan, kerusakan sistem pencernaan, hati, jantung, otak, limpa, sistem saraf. Nah, yang terakhir ini itu yang sering kali ya. Jadi kalau nomor 1 sampai 9 ini sering kali, nah itu bisa menyebabkan kanker seperti itu. Nah, makanya di sekolah kita ya, di kantin kita itu disediakan sendiri jajanannya anak-anak, jadi insya Allah aman. Bahkan dari luar pun tidak diperbolehkan ya nak ya, karena ya takutnya seperti ini, itu untuk menjaga kesehatan kalian ya. Oke ya, berikutnya ya, memainkan interval nada. Nah ini saja ya yang Bu Vita jelasin ya. Ini sama kok seperti yang di sebelumnya tadi yang di awal ya. Interval nada itu dibagi menjadi 2 ya, interval harmonis dan interval melodis. Interval harmonis itu 2 nada yang dibunyikan secara bersama. Kalau interval melodis itu 2 nada yang dibunyikan secara bergantian. Nah, ini nomor 1 sampai 8 hampir sama yang Bu Vita minta catat tadi ya. Nanti bisa dibaca lagi ya. Oke, berikutnya ya. Tugasnya hari ini nanti silahkan dikerjakan. Ayo mengamati halaman 29. Kemudian ayo berlatih halaman 35. Ayo mengamati halaman 42. Dan yang terakhir, soal latihan akhir subtema 1 halaman 48 sampai 51 Romawi A dan Romawi B. Oh ya, Bu Vita sampaikan juga yang menulis kata kunci ya. Kata kunci itu kalian lihat judulnya ya nak ya. Cara pertama adalah dilihat judulnya. Oh, kira-kira ini kayak tadi ya nak ya, seperti remaja dan lingkungan hidup. Berarti apa sih yang kira-kira berkaitan dengan remaja dan lingkungan hidup? Nah, itu nanti akan jadi kata kunci dari teks tersebut. Oh, kemungkinan paling dampak negatif, dampak positif. Kemudian remaja, ya maksudnya pengertian remaja apa? Nah, kayak gitu. Kemudian, ya itu sih, kalau sudah 3 kunci ya itu tadi, itu sudah cukup lah. Itu namanya kata kunci ya. Mungkin di pertemuan berikutnya ya nanti Bu Vita beri tugas ya untuk kata kunci ya, karena hari ini kan
ada yang PTM, jadi Bu Vita tidak bisa memberi tugas banyak-banyak, kasihan yang melaksanakan PTM ya. Oke, jadi silahkan nanti tugasnya dikerjakan. Kalau ada kendala dan masih bingung, silahkan kalau kelas 6A nanti menghubungi Ibu ke Bu Vita. Kalau kelas 6B berarti nanti di Bu Mega ya. Dan Ibu ucapkan terima kasih sudah menyimak video pembelajaran Ibu hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalian tetap semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan. Ya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.